Waalaikumsalam. Kesepakatan bersama dengan cara mati untuk observasinya. Sebelum ke sana ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama, untuk pembelajaran nanti tujuan pembelajaran yang Pak sampaikan apa? Untuk proses pembelajaran kali ini tujuannya ada dua. Yang pertama adalah membandingkan planet-planet yang berada di sistem tata surya berdasarkan cirinya, satelitnya, dan kekhasan yang ada di planet-planet itu melalui kajian literatur dengan tepat. Dan yang kedua, mendeskripsikan struktur lapisan bumi melalui kajian literatur dengan tepat. Kemudian yang kedua, area pengembangan yang ingin Pak Salam capai ini nanti apa? Areanya itu di bagian peserta didik yang mampu untuk membandingkan planet-planet, sehingga saat membandingkan itu dia bisa menjelaskan ciri khas dari planet-planet tersebut. Lalu yang kedua, mampu mendeskripsikan lapisan bumi sehingga bisa memanfaatkan dan melindungi lapisan bumi itu. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi Pak Salam sampaikan, strategi apa yang sudah dikerjakan? Saya menyiapkan strategi yang pertama itu menyediakan literatur yang relevan dengan materi dan kondisi saat ini. Karena untuk tata surya ini kan memang materinya agak abstrak karena di luar angkasa, jadi harus ditambah dengan kajian-kajian literatur yang bisa digunakan oleh anak. Yang kedua, pakai proyek PJPL. Nanti ada diskusi kelompok kecil dan endingnya membuat hasil karya. Ada diferensiasi. Ada, karena nanti setiap kelompok hasil produknya itu berbeda-beda, tidak selalu sama. Walaupun nanti endingnya memang diharapkan mereka mampu membuat produk berkaitan dengan sistem tata surya, lapisan bumi, dan itu. Sudah siap ya untuk kegiatan belajar? Insya Allah, semoga dilancarkan. Nanti kita akan masuk ke kelas dan nanti saya juga akan mengamati selama proses. Ya, kita Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi kalian lakukan sesuai dengan agenda yang sudah saya kasih tahu tadi, yaitu mengerjakan LKS dan ditulis di buku tulis. Silakan LKS, buku paket, buku tulis disiapkan semua. Ya, jadi nanti jawaban yang saya terima itu ditulis di buku tugas. Ya, kalian buku tugasnya harus dikumpulkan dan terakhir. Untuk itu data-data yang kalian perlukan di
Iya, memang kalau proses pembelajaran pakai diskusi itu memang dulunya memang harus berkelompok Pak, jadi memang butuh ekstra tenaga. Ya, memang tadi saya masih itu, kemudian masih kita kemarin karena beberapa anak memang butuh anak khusus. Ya, apalagi di PTS memang harus ditemui satu-satu. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, ini untuk kali ini ada beberapa pertanyaan untuk pasangan. Maka kita sudah melaksanakan observasi tadi. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, cara refleksi dulu. Kira-kira untuk pasangan akan disampaikan. Kalau menurut saya, refleksi yang saya lakukan, saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan prinsip diferensiasi produk demi mengakomodir kebutuhan dan kemampuan siswa. Untuk satu kelas, kemampuan siswa itu kan beda-beda Pak. Ya. Jadi menurut saya memang hasil produknya tidak selalu sama, itu tidak masalah. Dan harapannya memang kalau bisa ya ada level-level tertentu yang anak-anak itu bisa lebih tinggi sama standar. Jadi ada batasannya untuk batasan minimal sama yang maksudnya bisa berbeda-beda. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi topik harapan dan apa harapannya? Topik yang perlu didiskusikan, dibuat catatan bagaimana sikap saya terhadap murid yang memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda tersebut Pak. Karena waktu diskusi dia ada lemah, terus pasif, juga ada yang hiperaktif, itu nanti menghasilkan produk yang berbeda-beda. Nah ini harus bagaimana sikap saya terhadap anak-anak yang seperti itu. Dan yang terakhir, nah, dari proses yang sudah melakukan hari ini, apa yang menjadi rencana tindak lanjut? Kalau saya ingin menghasilkan produk yang berbeda, ya berarti memang harus proses pembelajarannya harus berbeda. Anak-anak yang mempunyai kemampuan khusus atau berkebutuhan yang lebih untuk diperhatikan, ya harus saya perhatikan lebih. Maksudnya itu. Artinya mungkin dari secara umum, diferensiasi yang ada 3 ya. Oh iya. Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah produk. Nah kita tidak harus menggunakan ini semuanya dalam suatu waktu. Mungkin kita bisa satu saja diferensiasikan dan saja, atau mungkin kita gabungkan dengan diferensiasi prosesnya atau yang ketiga. Jadi tidak harus ketiga-tiganya ini kita lakukan. Jadi kita pilih salah satu, kalau dua atau kalau kita semua gimana? Terima kasih atas berbagi hari ini dan banyak sekali. Terima kasih Pak Salah. Ini yang terakhir untuk ada satu lagi topik yang harus saya juga, yaitu terkait dengan rencana pengembangan diri. Nah dari beberapa hal yang ingin Pak Salam alami, ada yang ingin Pak Salam rencanakan untuk pengembangan diri. Untuk rencana pengembangan diri, berarti saya harus punya kemampuan untuk memfasilitasi anak-anak yang punya kecenderungan pasif di dalam proses pembelajaran. Jadi saya harus belajar lagi untuk mengatasi anak-anak yang seperti itu. Aktivitas itu seperti apa? Aktivitasnya nanti menurut saya harus dibuat semenyenangkan mungkin agar anak-anak bisa lebih aktif. Tidak hanya 1-2 yang aktif, tapi semuanya yang aktif. Dari aktivitas tadi
tujuan yang tidak bisa itu menjawab. Tujuannya agar saya sebagai guru bisa memfasilitasi semua anak, tidak hanya sebagian ini saja, tapi semua anak. Karena saya ingin semua anak-anak saya berhasil. Kemudian sebagai tolak ukurnya atau ukuran keberhasilannya ini sudah dikatakan berhasil nanti kalau tujuan pembelajaran tercapai semua. Di awal saya sudah menetapkan tujuan pembelajaran dan itu harus berhasil. Kalau itu berhasil, berarti tercapai. Kemudian biasanya untuk berhasil itu kan ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi. Kira-kira ada faktor yang mendukung. Faktor pendukung pastinya itu lingkungan kelas yang nyaman, fasilitas kelas yang lengkap, terus alat-alat pelajar yang saya siapkan, buku-buku relevansinya itu cocok semua sama yang dibutuhkan anak, insya Allah itu akan berhasil. Kemudian dengan faktor pendukung yang tadi sampaikan bisa mencapai keberhasilan dari tujuan yang mencapai tujuan. Sama bagus. Alhamdulillah ya, kita hari ini sudah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya melihat anak-anak antusias sekali dalam belajar hafalan, kelihatan menyenangkan, dan melihatnya seperti itu. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba merefleksikan dalam apa yang sudah Pak Salam lakukan tadi. Apakah menurut Pak Salam pembelajaran tadi ada masalah apa ya? Menurut saya tadi proses pembelajaran itu memang sudah terlihat aktif, tapi kalau di kelas saya ada juga yang memang tidak aktif, dan menurut saya itu bermasalah karena kemungkinan dia akan mengganggu ke teman-temannya, ada iri, ada tidak mau bekerja sama dengan Jadi menurut Pak Salam di kelas yang tadi Pak Salam ini itu ada permasalahan, ada anak yang tidak kurang aktif. sehingga malam minggu biasanya proses pembelajaran. Menurut Pak Salam, apakah anak yang kurang aktif tadi, anak yang mengganggu pembelajaran tadi, ini prosentasenya kira-kira kalau prosentasenya kalau kita lihat gitu kan skala 1 sampai 10 seberapa banyak anak yang aktif atau anak yang mungkin tidak aktif? Saya ada di kelas untuk kelas 7S ini persentasenya itu sekitar 22 atau 3 anak dari 10, 2 anak dari 10. Jadi menurut Pak kalau kita mengambil dalam skala proses pembelajaran yang saat ini pada angka Kurang lebih 7 menurut saya. karena ada anak yang tapi sebagian ternyata tidak aktif. Apakah kedepannya Pak Salam ini ingin meningkatkan lagi dari angka 7 ke angka yang lebih baik atau tetap yang Saya pasti menginginkan yang terbaik untuk anak, jadi ya 10 Pak, 10 berarti tidak hanya 7, jadi 10. dari skala 7 ke skala 10 ya? Kemudian menurut Pak Salam, apakah ada yang bisa Pak Salam lakukan untuk meningkatkan kualitas meningkat dari angka 7 ke angka 10?
itu sangat penting. Jadi anak-anak yang biasanya pasif, kalau kelompoknya cocok, dia bisa jadi aktif, Pak. Jadi penentuan kelompok itu penting biar keaktifan siswanya itu jadi semuanya aktif. Karena kalau dia tidak suka dengan kelompok, maka dia akan diam, dia akan pasif, membiarkan kelompok itu jalan sendiri. Jadi anak yang kurang aktif tadi, permasalahan adalah di pembagian kelompoknya. Artinya di sini kita sudah menemukan suatu solusi. Jadi permasalahan ini bisa kita selesaikan jika pembagian kelompoknya ini tetap. Itu ya, Pak ya? Harapannya begitu. Apakah pembagian kelompok selama ini sudah mengikuti aturan yang tadi Pak Salam sampaikan? Pembagian kelompok yang saya lakukan acak, Pak. Jadi yang saya rasakan ada anak yang mendapatkan kelompok tidak sesuai dengan keinginannya karena pembagian kelompoknya acak. Jadi karena proses pembagian kelompoknya acak sehingga membuat beberapa anak itu malah bermasalah. Artinya kita belajar dari sini untuk pembagian kelompok selanjutnya seperti apa yang akan kita lakukan? Berdasarkan pengalaman yang tadi, berarti saya harus membuat kelompok yang bisa digunakan di semua bab dan dia suka dengan teman-temannya. Maka saya harus bertanya, kamu mau berkelompok dengan siapa? Jadi kelompoknya tidak acak lagi, tapi ditanyakan ke siswa, kamu mau berkelompok dengan siapa? Jadi untuk kedepannya nanti pembuatan kelompoknya sudah disesuaikan dengan keinginan anak sendiri Pak ya. Jadi sudah tidak acak. Tidak acak lagi. Karena kita sudah berharap ketika anak itu senang dengan anggota kelompoknya, maka kemungkinan besar anak ini akan bersatu sama. Nah, dari yang Pak Salam sampaikan tadi, kapan ini akan dilakukan? Saya masih ada kelas di 7F ini masih ada seminggu, tapi mungkin kan ini sudah tidak proses pembelajaran, jadi rencana saya di tahun depan, di proses pembelajaran tahun depan. Jadi untuk tahun selanjutnya nanti untuk kelompok seperti yang tadi Pak sampaikan, kan Pak Salam sampaikan ya, jadi sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak berbeda. Nah, apakah ada orang lain yang bisa Pak Salam baca di dalam proses pembentukan kelompok tadi? Biasanya di kelas itu kan ada anak yang dianggap sebagai ketua kelompok begitu Pak, atau bahasa anak sekarang itu yang megang kelasnya begitu. Kalau saya mendekati anak itu dan meminta informasi kira-kira kelompok mana, saya rasa itu jadi solusinya yang bisa saya lakukan dulu. Nanti ada ketua kelas Iya. dilibatkan di dalam pembentukan kelompok. Baik, Pak Salam, saya kira cukup. Nanti saya ingin melihat hasil dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Mudah-mudahan nanti ada peningkatan seperti tadi yang Pak Salam sampaikan. Mudah-mudahan sekarang bisa naik dari 7 ke